Salam sehat dan salam SFD untuk anak-anakku kelas 12 IPA SMA Santa Maria Kabanjahe. Baik, tidak seperti biasanya Bapak pakai tripod, tapi ini Bapak hanya seperti vlog biar agak berbeda sedikit, biar tidak membosankan. Baik, minggu lalu Bapak sudah jelaskan bahwa kita akan belajar mengenai novel. Bapak juga sudah jelaskan jenis-jenis novel. Namun hari ini kita akan belajar mengenai novel, yaitu adalah mengenai gaya bahasa di dalam novel atau majas-majas yang digunakan di dalam novel. Oleh karena itu anakku, adapun tujuan pembelajaran kita adalah kelas 12 IPA harus tahu penggunaan majas atau gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah novel modern. Dan tujuan pembelajaran yang kedua nanti, kita mau cari tahu juga bagaimana Pak Wer penggunaan kebahasan-kebahasan yang lain dalam penggunaan novel modern. Anak-anakku, nilai yang diharapkan dari kita adalah nilai sukacita. Artinya, dalam belajar novel yang mungkin nanti memakan waktu sekitar 2-3 minggu, kita harus bersukacita, bersemangat, dan penuh harapan. Baik anak-anakku, tanpa basa-basi, mari kita belajar pada hari ini. Oke, anak-anakku kelas 12, selamat pagi atau selamat berjumpa kembali dengan Pak Weri. Baik, di bukunya, coba semua lihat bukunya. Coba buka bukunya dulu, aku di halaman 121. Di halaman 121 di situ dikatakan adalah menganalisis unsur kebahasaan novel. Jadi kita mau analisis, kita mau tahu apa saja kebahasaan yang ada di dalam sebuah novel. Karena tujuan pembelajaran kita nanti adalah hari ini kita mau menganalisis kebahasaan dalam novel, yaitu pada bagian majasnya. Kebahasaan dalam novel kita mau lihat nanti adalah analisis kebahasaannya. Yang pertama nanti adalah majas. Dan yang kedua nanti adalah pencitraannya. Jadi hari ini kita akan bahas majas dulu, dan di pertemuan berikutnya kita akan bahas pencitraan di dalam sebuah novel. Baik, tanpa basa-basi. Majas dalam novel. Sebelum majas, Pak, bagaimana penggunaan bahasa dalam novel? Karena itu tadi topik utamanya. Kebahasaan dalam novel, bahasa yang dipakai di dalam novel adalah bahasa sehari-hari atau bahasa yang tidak baku. Kalau baku itu contohnya buku teks, buku pelajaran. Sedangkan kalau dia bahasa tidak baku, dia adalah dalam bentuk karya sastra. Ada cerpen, novel, film, dan sebagainya. Nah, karena sudah menggunakan bahasa sehari-hari, karena sudah menggunakan bahasa tidak baku, maka pada umumnya banyak di dalamnya terdapat bahasa kiasan. Kiasan itu apa Pak Wer? Majas. Itulah yang disebut dengan majas naku. Jadi akan banyak kita temukan nanti di dalam sebuah novel bahasa-bahasa yang menggunakan makna-makna kiasan. Makanya hari ini kita belajar majas dalam novel. Baik, secara umum majas itu banyak, lebih dari 100 majas naku. Namun paling utama atau secara spesifik, majas itu hanya terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada majas perbandingan, yang kedua majas pertentangan, 3 majas penegasan, dan yang keempat adalah majas sindiran. Pak, tadi Bapak bilang lebih dari 100. Iya, pembagian dari masing-masing majas ini akan melahirkan sekitar 100 lebih majas di dalam bahasa Indonesia. Baik, biar tidak bingung kita langsung masuk saja ke majas perbandingan. Karena tadi ada 4, ada perbandingan, penegasan, ada sindiran, dan tadi satu lagi ada majas pertentangan. Baik, kita mulai. Yang pertama majas perbandingannya. Personifikasi, pasti sudah pernah dengar dan ini tidak sulit. Kalau personifikasi, aku ingat saja adalah benda mati seolah-olah hidup, atau benda mati seolah-olah menyerupai sifat manusia. Contohnya apa Pak Wer? Angin malam telah melarang aku keluar. Ada katanya angin malam melarang. Yang biasanya melarang itu adalah kegiatan dari manusia, tapi angin malam seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Itulah personifikasinya. Yang kedua, B, mobil itu terbatu-batu di parkiran. Mobil terbatu-batu. Kalau batu itu juga dilakukan oleh manusia, tapi mobil bisa terbatu-batu. Itu makna kiasannya. Jadi kalau ada menjumpai benda mati seolah-olah hidup, maka itu kita sebut dengan majas personifikasi. Baik, yang kedua, ini nggak susah. Yang kedua, majas metafora. Nah, sering dengar tapi nggak tahu, sering dengar tapi lupa. Makanya ingat saja contoh majasnya, maka kamu tidak akan lupa materi metafora. Baik, majas metafora katanya, di sini secara teori katanya majas yang meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Ingat kata ungkapan saja kalau majas metafora. Dalam majas metafora dia menggunakan makna ungkapan. Ungkapan itu pada umumnya ada 2 kata.
Contohnya ada kata lintah darat, si jago merah, ada misalnya tangan kanan. Nah, contoh di sini adalah usahanya bangkrut karena memiliki hutang dengan lintah darat. Lintah darat ini bukan hewan, tapi dianggap bahwa lintah darat adalah penjilat. Nah, contoh yang kedua tadi yang seperti Bapak sebutkan tadi adalah misalnya ya, Bapak itu atau Pak Jivi adalah tangan kanan dari Pak WG. Tangan kanan artinya adalah orang kepercayaan. Berarti kalau metafora, oh aku harus pakai kata-kata ungkapan atau yang disebut dengan konotasi. Baik, yang ketiga ada dia naku, mohon maaf sedikit. Baik, yang ketiga, majas perbandingan yang ketiga adalah eufemisme. Ini mungkin agak jarang didengar. Ingat tadi personifikasi benda mati seolah-olah hidup. Metafora menggunakan ungkapan. Jadi ingat saja itu, oh benda mati seolah-olah hidup. Yang kedua ada ungkapan yang digunakan. Kalau eufemisme, ini hati-hati. Nanti kamu buat di catatan dulu, karena ini sering keluar dalam ujian SNMPTN atau nanti mau masuk perguruan tinggi negeri. Eufemisme ini sering sekali. Eufemisme adalah gaya bahasa atau majas yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Artinya eufemisme ini nakku mengganti kata kasar menjadi kata yang lebih halus. Contoh, karena terjerat kasus korupsi, ia harus dihadapkan di meja hijau. Kalau seharusnya di situ adalah kata pengadilan, tapi lebih halus dibuat dengan kata meja hijau. Yang kedua, mana lebih halus kata meninggal atau mati? Dia mati ditabrak mobil atau dia meninggal ditabrak mobil. Ketika kamu pakai kata meninggal, maka di situ kamu sedang memakai eufemisme. Ingat anakku ya. Ada lagi kata misalnya adalah bunting dan hamil. Mana lebih halus kata bunting atau kata hamil? Jadi kalau ada kata-kata yang diperhalus, maka itu adalah majas eufemisme. Oke. Yang keempat adalah majas metonimia. Tadi personifikasi benda mati seolah hidup, metafora menggunakan ungkapan, eufemisme mengubah kasar menjadi halus. Yang keempat ada majas metonimia. Ini juga simpel saja nakku. Ingat saja nama merek suatu barang dagang, itu kata kuncinya. Bapak ulangi, metonimia adalah majas yang menggunakan nama merek suatu barang dagang yang sering kita dengar di pasaran. Contoh katanya adalah, ayo kita pergi naik Honda. Ada kata Honda di sini nakku. Inilah nama merek dagangnya. Honda di sini maksudnya sepeda motor. Honda adalah sebuah merek dari sepeda motor. Atau misalnya contoh yang kedua, kami pergi ke Jakarta naik Garuda. Garuda itu adalah nama merek suatu barang dagang. Oke, sampai di sini gimana? Cukup? Sudah mengerti? Kalau nanti belum mengerti bisa WA Bapak secara personal, ataupun bisa lihat contoh-contoh lainnya di YouTube bisa, atau di Google banyak sekali yang bisa dilihat, karena itu adalah bagian dari pembelajaran kita juga. Baik, yang kelima, simile. Tadi personifikasi sudah, metafora sudah, eufemisme sudah, yang keempat tadi metonimia sudah, dan yang kita masuk majas yang kelima. Simile ini juga gampang, jangan takut, jangan pusing. Kalau majas simile itu adalah menggunakan, mohon maaf, yang kelima adalah katanya menggunakan kata penghubung. Berarti di sini ada kata kuncinya kata penghubung. Di majas simile harus ada kata penghubung. Kata penghubung apa yang dipakai? Bagaikan, seperti, bagai, bak, dan sebagainya. Contoh, kelakuannya bagaikan. Berarti di sini ada dua hal yang dibandingkan yang sengaja dianggap sama. Ada dua hal yang dibandingkan tapi dipersamakan atau disama-samakan. Kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Berarti kelakuan si Winanda misalnya diibaratkan seperti anak ayam, disama-samakan kelakuannya. Contoh yang kedua misalnya adalah ketika laki-laki melihat cewek cantik, luar biasa, putih, bersih, panjang rambutnya, nggak sampai kakinya ke tanah. Oh enggak itu namanya setan. Tapi kalau misalnya laki-laki melihat seorang wanita cantik, bersih, putih, kita sering bilang dalam hati atau mungkin sering kita ceplos atau spontan bilang, ih dia seperti malaikat yang turun ke bumi. Dia seperti malaikat. Diibaratkan si cewek itu sama seperti malaikat. Itu adalah majas simile. Mempersamakan dua hal yang sebetulnya berbeda tapi sengaja disamakan. Itulah yang disebut dengan majas simile. Bagaimana nakku?
Sudah mengerti sampai di sini atau bingung atau bagaimana? Cukup ya? Bisa ya? Oke, mantap. Kalau sampai di situ sudah, kita mau masuk ke majas sindiran. Kalau tadi di majas perbandingan kita sudah bisa, sekarang kita masuk ke majas sindiran. Tadi kita masuk personifikasi, ada metafora, ada eufemisme, ada metodenya, dan yang kelima barusan itu adalah majas sindiran. Sekarang kita masuk ke majas sindiran. Baik, ini juga nggak sulit, suatu hal yang sulit kita dengar, mungkin hanya lupa dan bapak akan sekedar mengingatkan. Baik, majas ironi. Ironi aku adalah, kalau ingat kata sindiran ya, berarti kita mau menyindir seseorang dengan sebuah kata-kata. Berarti di sini adalah majas ironi adalah majas yang menyindir seseorang yang berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Contoh, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Noko enggak di sini? Ngejek enggak? Mau dintaki enggak? Iya. Tapi dia perhalus kata-katanya biar kita tidak terlalu sakit hati. Contoh yang kedua, ketika kita duduk dengan teman sebangku kita, sering sekali tulisannya jelek, tapi kita nggak pernah bilang jelek kali tulisanmu, enggak. Tapi kita bilang rapi sekali tulisanmu seperti cakar ayam. Ngejek enggak? Noko enggak? Mau dibanting enggak? Iya iya. Itu makanya majas ironi adalah majas yang menyindir seseorang yang berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Baik, yang kedua adalah majas sinisme. Majas sinisme ini adalah sama-sama majas menyindir, ingat ya, sama-sama menyindir, tapi di sini adalah majas yang menyindir secara langsung, tanpa harus ada pakai kata-kata kiasan atau apa, tapi dia langsung menyindir sekali. Kotor sekali kamarmu sampai debu-debu bertebaran di mana-mana. Jadi dia nggak pakai pengandaian, tapi dia bilang langsung, kotor sekali kamarmu. Jadi dia sampaikan hanya itu saja. Itu majas sinisme. Kalau majas yang terakhir ini, yang ketiga ini, sarkasme ini adalah majas yang paling kasar sedunia, se-Indonesia. Majas sarkasme adalah majas yang menyindirkan secara kasar. Contoh, dia hanyalah sampah masyarakat yang tak berguna. Sampah masyarakat sakit nggak? Oh sakit. Artinya di sini dia menggunakan ungkapan atau dia menggunakan kata-kata yang cukup menyayat hati, menyayat jiwa, lebih sakit dari diputuskan cinta. Itulah kata-kata yang sangat sakit, itulah disebut dengan majas sarkasme. Sehjenda buaya kira-kira. Aman? Baik, ada satu lagi di sini nanti. Ada dua lagi, kan ada 4 majas tadi Bapak bilang. Majas penegasan kita belum, pertentangan juga kita belum. Tapi hari ini Bapak kasih hanya 2 ini saja karena agak banyak nanti yang mau dihafal, agak banyak mau dipelajari, nanti pusing sendiri kan, stres, stroke, is dead. Makanya Bapak kasih hari ini hanya 2. Yang penting dapat, Bapak hanya itu aja konsep sambapan aku. Yang penting kamu dapat. Banyak pun nanti, tapi kalau nggak dapat untuk apa? Tapi kalau 2 pun, tapi dapat dua-duanya ini sudah luar biasa. Baik, yang pertama nanti aku pindahkan catatan dulu. Yang pertama nanti di majas perbandingan, dan yang kedua nanti di majas sindiran ini. Dan catat juga semua pembagiannya tadi ya, dimulai dari personifikasi, ada tadi metonimia, ada tadi metafora, ada tadi simile dan sebagainya, dan juga majas sindiran ada ironi, sinisme dan sarkasme. Silahkan kamu catat di buku catatan dulu. Bapak rasa pertemuan kita cukup sampai di sini hari ini. Nanti Bapak akan lanjutkan minggu depan untuk majas yang ketiga, keempat, ditambah dengan pencitraannya dalam novelnya. Baik, tugasmu. Di halaman 121, ada sebuah novel, katanya adalah karya Ahmad Tohari. Judulnya di situ aku adalah Ronggeng Dukuh Parut. Nampak ya? Baik, silahkan kamu baca di rumah novel ini. Dan di bagian belakang di halaman 124 ada katanya di situ adalah unsur kebahasaan Ronggeng Dukuh Parut. Tugas lu cari di dalam novel tersebut ada nggak majas yang sudah Bapak jelaskan barusan. Berarti tadi ada sekitar 8 majas yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama tadi kita ulangi sedikit biar kamu nanti mengerti. Perbandingan yang pertama personifikasi, harus kamu cari ada nggak personifikasi. Kalau ada 4, kalau ada 3, tuliskan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, majas metaforanya, ada nggak ungkapan yang dipakai di dalam novel Ronggeng Dukuh Parut ini. Yang ketiga, eufemismenya, ada nggak penggunaan kata kasar yang diubah menjadi lebih halus di dalam novel ini. Yang keempat, metonomia, ada nggak penggunaan nama merek dagang. Kalau ada tambahkan, kalau tidak ada cukup tanda garis saja. Yang kelima, majas simile, ada nggak pengandaian 2 hal yang berbeda tapi sengaja dianggap sama. Dan tengok yang sindirannya, ada nggak dia menyindir, ada nggak ironinya, ada nggak sinismenya, dan ada nggak sarkasmenya. Berarti tugasmu mencari 8 gaya bahasa dalam bentuk majas di dalam novel Ronggeng Dukuh Parut itu tersebut. Baik nakku, tetap semangat. Bapak rasa bukan sesuatu pekerjaan yang sulit.
Kita akan bertemu kembali minggu depan dengan versi gaya yang berbeda. Hari ini Bapak hanya pakai kaos, dan tadi juga gayanya pembukaan tidak seperti biasa biar tidak membosankan. Baik, tetap semangat anakku, stay healthy, tetap jaga kesehatan, dan sampaikan salam dengan keluarga. Bye-bye.